Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi dalam hadis kisah dari Husain bin Abdurrahman ini menceritakan tentang kejadian di mana tatkala Sa'id bin Jubair bertanya kepadanya tentang bintang yang jatuh di malam hari. Kemudian dilihat oleh Husain bin Abdurrahman. Namun untuk mengangkat sangkaan, dia katakan, saya lihat bukan karena saya bangun sholat, tapi saya disengat oleh serangga. Kemudian Jubair atau Sa'id bin Jubair ini bertanya, apa yang kau lakukan ketika terkena dari gigitan serangga itu? Kemudian berkata, irtaqaitu. Ini di situ apa? Ada riwayatnya situ. Arsyad. Ada. Irtaqaitu fi riwayatin istarqaitu, ada. Iya, itu di riwayat Muslim ya. Di riwayat Muslim istarqaitu. Irtaqaitu sudah kita jelaskan bermakna istarqaitu karena ifta'ala itu datang juga dengan makna talab. Seperti iktasaba, itu talaba al-kasb, mencari rezeki ya, mencari usaha. Kemudian kata fama hamalaka ala dzalik, kemudian disampaikan ya dari hadis Buraidah bin Husayb. Dia berkata, ini secara mauquf darinya, datang dari riwayat lain, riwayat Ahmad dan selainnya secara marfu' dari ucapan Nabi SAW, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Kemudian dijelaskan bahwasanya ada hadis yang saya dengar dari Ibnu Abbas, kata Nabi SAW, diperlihatkan saya umat di mana saya melihat Nabi bersamanya ada roh itu 3 sampai 9 di bawah 10 atau 3 sampai 10, sedikit tapi terbilang banyak dibandingkan yang selainnya. Kemudian melihat ada yang 2 orang, rajulun wa rajulan, disebutkan di situ au rajulan, rajulun au rajulan, jadi 2 orang, 1 atau 2. Disebutkan lagi 1, tidak ada bersamanya seorang pun. Kemudian diperlihatkan dari umat Nabi SAW sangat banyak, sampai disebutkan sawadun awim. Kemudian inilah umatmu. Dikatakan bahwasanya dalam umatmu ini, bersama umatmu ada 70 golongan, 70.000 orang. Itu akan masuk surga tanpa hisab wala adab. Ya. Kemudian Nabi pergi. Setelah itu sahabat diam, merenung, berpikir, siapa mereka ini? Ya, menyebutkan amalan-amalannya, siapakah yang mereka ini? Kemudian keluar Nabi SAW. Kata beliau, fakharaja alaihim Rasulullah SAW. Kemudian keluarlah Nabi SAW kepada mereka. Kemudian memberikan kabar. Fa akhbaruhu. Faqala humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini sifatnya. Kata beliau, humul ladina la yastarqun. La yastarqun itu tidak meminta ru'yah atau tidak meminta ruqyah. Seorang minta kepada orang, tolong ruqyah saya, ini dia. Dia meninggalkan hal tersebut, ya, penyandaran diri kepada orang lain.
Ini sifat yang pertama, la yastarqun. Dia tidak meminta ruqyah. Ya, dibedakan. Meminta ruqyah dengan meruqyah diri sendiri atau diruqyah orang lain tanpa diminta. Itu beda ya. La yastarqun itu tidak meminta ruqyah. Orang lain meruqyah, enggak. Dia datang ke tempat ruqyah untuk diruqyah. Ini meminta walaupun dia tidak isyaratkan. Dia datang duduk langsung diruqyah. Dia tahu ini tempat ruqyah. Itu meminta. Dia sama sekali tidak meminta, dia duduk diruqyah sama temannya dalam keadaan dia tidak tahu, atau dia ruqyah sendiri. Kalau ini tidak masuk. Kenapa? Karena sahabat meruqyah. Sahabat meruqyah orang lain. Aisyah meruqyah Nabi SAW. Ya, seorang meruqyah dirinya sendiri. Ini ada. Ya. Jadi sifatnya di sini la yastarqun, tidak meminta ruqyah. Kalau dia meminta ruqyah, maka menghilangkan dari kamal tahqiq tauhid. Ya, kamal tahqiq tauhid. Ini la yastarqun. Kemudian yang kedua, wala yaktawun. Dia tidak berobat dengan kai. Kai itu berobat dengan api. Besi dipanaskan kemudian ditempelkan di luka. Iya. Ini berobat dengan kai ini datang dengan beberapa hal. Ya, dengan hadis-hadis yang datang. Disebutkan makna dari layak taun dibedakan. Layak taun itu disebutkan oleh sebagian dari syarah hadis ini dan syarah dari kitab Tauhid, itu mengatakan la yatlubun al-kay, iya, tidak meminta kay, seperti la yastarqun juga. Tidak meminta orang untuk mengkay dia, untuk mengobati dia dengan api, tidak. Disebutkan juga la yaktawun, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, itu menafikan tidak ada kay, meminta kay atau mengkay dirinya sendiri, itu tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Sebagian yang lain mengatakan tidak, yang diinginkan cuma la yaktawun la yatlubul kay, tidak ada sama sekali. Kalau dia mengkay dirinya sendiri itu tidak ada masalah, seperti meruqyah. Karena hadis yang datang itu sangat banyak. Di antaranya hadis Anas di Sahih Bukhari. Kata radhiyallahu ta'ala Anas, saya mengkay dari penyakit dan Nabi SAW masih hidup. Iya. Ini sahabat. Mengkay orang lain juga, ini juga ada. Karena Nabi SAW mengutus kepada seorang sahabat dokter, dan dokter ini mengkay orang sahabat tersebut, berarti ada tanpa diminta. Ini dari beberapa ucapan ya. Jadi kay itu, mengobat dengan kay itu pada hakikatnya makruh. Dikatakan makruh karena pengobatan dengan api ini membuat pedih, ya, membuat pedih. Kemudian kay sendiri itu sesuatu yang tidak dicintai oleh Nabi SAW. Wa ana la uhibbu an aktawiya, apa? Saya tidak mencintai untuk, saya tidak suka untuk berobat dengan kay. Demikian pula meninggalkan ini itu lebih bagus disebutkan. Ini permasalahan tentang kay, permasalahan tentang kay. Jadi kay dilakukan, ya, sahabat melakukan kay, ya, sahabat melakukan kay, kemudian Nabi SAW hidup seperti Anas. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW mengutus seorang dokter kepada seorang sahabat, kemudian dokter itu mengkay sahabat tersebut. Berarti ada
adanya perbuatan kei, ya, adanya perbuatan kei. Kemudian dari asalnya Nabi SAW melarang kei, dan larangan ini dibawa kepada larangan dari ikhtiari ataupun karoha. Ini dua. Yang ketiga, adam istana atau adami al-mahabbah, okay. Karena Nabi SAW tidak cinta, tidak suka. Ana la uhibbu an aktawiya, begitu. Saya tidak suka untuk mengkei. Jadi itu ada 4, ya. Ada 4. Kemudian pujian untuk orang yang meninggalkan seperti ini. Hadis ini pujian untuk orang yang meninggalkan. Layak tahun, karena dia masuk dalam golongan 70.000 masuk surga. Orang masuk surga tanpa adab wala hisab. Ini 2 hal. Jadi pada hakikatnya ini 2, ini boleh. Ya. Ini boleh. Cuma disebutkan sebagian dari seperti Syekh Bas rahimahullah dikatakan ini ditinggalkan bersama itu tidak ada hajatnya. Artinya kalau ada hajat, betul-betul butuh, maka dia meminta, dan kita berdoa dia masih masuk terdapat dalam 70.000 golongan ini. Ini banyak kalam ulama tentang hadis ini, ya. Maksudnya makna dari hadis ini, 3 ini, 2 ini. Kemudian wala yatatayyarun, kalau ini jelas. Ya, ini tidak ada, memang tidak ada pujian. Tidak ada pujian dari secara asal, sesuatu yang tercela secara asal. Tatayyarun itu bentuk pesimis, menganggap sial. Ya. Secara umum, mau dengan suara, mau dengan sesuatu yang dilihat, ya. Mau dengan waktu, mau dengan tempat, terserah. Ini bentuknya tatayyur itu tasya'um, bentuk pesimis. Kalau antum lihat misalnya keluar, apa, mau pergi berdagang, kemudian lihat bencong. Iya, ini bentuknya seperti ini, tatayyur ini, ya. Atau dia keluar, dia lihat burung gagap atau apa, ya, bunyi cicak, ya, bunyi cicak pukul juga, ya. Itu tatayyur, ya, bentuk adanya menganggap sial sesuatu, baik tempat, waktu yang didengar ataupun yang dilihat, terserah. Itu akan datang babnya nanti terkhusus untuk tatayyur, ya. Tatayyur. Kalau kita di sini ada suara gagap malam hari lagi, ya, kalau antum diberikan rezeki ke Yaman, di Fuyus, antum setiap hari lihat gagap banyak sekali, ya. Kalau orang seperti ini lihat gagap terbang-terbang itu tidak tenang hidupnya, karena dia takut gilirannya sudah datang untuk dicabut nyawanya. Kemudian yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini kunci dari hal tersebut. Dan kepada Rabbnya dia bertawakal. Iya, pada Rabbnya dia bertawakal. Jadi 4 sifat ini, ya. Mereka tidak istirqa, mereka tidak iktiwa, mereka tidak tatayyur, dan mereka kepada Allah mereka bertawakal. Ya. Ini sifatnya. Nanti insyaallah mungkin kita bahas panjang lebar lagi di syarahnya. Kalau dibahas ini kita masih punya pembahasan lain masailnya. Kata beliau, faqama Ukashah ibn Mihsan, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berdiri tatkala menjelaskan hal tersebut, berdiri, faqala ud'ullaha yaj'alani minhum. Qala anta minhum. Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah SWT supaya saya bagian dari 70.000 itu. Kemudian Rasulullah SAW langsung menjawab, ini dapat wahyu dari Allah SWT, langsung menjawab, anta minhum, kamu dari golongan tersebut, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab wala adab, ya. Kemudian kata beliau, summa qama rajulun akhar.
Kemudian kata Abu Hurairah, kemudian tegaklah berdiri lagi satu orang laki-laki. Berkata, "Ud'u Allah ayyaj'alani minhum." Berdoa kepada Allah ya Rasulullah, menjadikan saya dari mereka juga. Faqala sabaquka biha Ukasyah. Ya. Ini ihtimal, ya. Ihtimal, tapi disebutkan banyak kemungkinan siapa orang ini. Kenapa Nabi SAW hanya menjawab seperti ini? Tapi disebutkan bahwasanya jawaban seperti ini itu untuk menutup, iya, orang mau berkata seperti itu juga. Jadi tak kala Nabi SAW mengatakan sabaquka biha Ukasyah, itu menutup lagi, tidak ada lagi yang bertanya seperti itu. Kemudian orang ini apakah dia masuk juga atau tidak? Itu ada beberapa ucapan, ya, beberapa ucapan. Ada yang katakan masuk, cuman Ukasyah mendahului dia. Ada yang mengatakan tidak, karena Ukasyah telah mendahului untuk meminta hal tersebut. Berarti kamu dan selainnya itu tidak masuk. Adapun Ukasyah, ya kita persaksikan bahwasanya dia dari penghuni surga, masuk surga tanpa hisab wala adab. Ya. Itu ditambah nanti insyaallah di masail. Taib. Nah, kita baca 15 menit. Siapa yang membaca? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. طيب. فيه مسائل. Kata beliau, al-ula ma'rifatu maratibin nas fi tauhid. Ini jadi bab ini itu memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya manusia dalam tauhid itu bertingkat-tingkat. Ya. Sudah kita ketahui bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat di dalam dada manusia. Ya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini penjelasannya juga bahwasanya tauhid itu bertingkat-tingkat. Seorang yang bertauhid itu bertingkat-tingkat dalam ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tertingginya adalah apa yang disebutkan di sini. Yang dimana mereka memiliki sifat sudah disebutkan kemarin, ya kan? Bagaimana dari orang yang memiliki kamal tahqiq tauhid. Ya, kamal tahqiq tauhid, kemudian apa lagi? Al-amal bit tauhid, al-usul wal kamal, kemudian al-amal bit tauhid bi usulihi. Ada 4 itu. Ini yang tertingginya. Yang dimana ini seorang yang meninggalkan kesyirikan semuanya. Ya. Walladzina hum la yusyrikun. Bagaimana kita tahu bahwasanya mereka ini tidak berbuat syirik dengan semua kesyirikan, besar ataupun kecil, dengan dalil ini? Jadi dia datang dengan bentuk apa? Fil mudhari'. Jadi seakan-akan takdirnya walladzina hum la yaf'aluna syirkan. Berarti syirkan mencakup apa? Kecil dan besar. Begitu pula apa-apa yang mengurangi dari kesempurnaan dari tauhid. Ya, seperti bid'ah dan ma'asi dan selainnya. Ya, bahkan melakukan apa yang menjadi kesempurnaan tauhid. Iya, semuanya dari ibadah wajib, ibadah sunnah, ya, meninggalkan yang haram, yang makruh. Ini tingkatannya. Dalam ayat menyebutkan tingkatan manusia 3 ini apa ayatnya? Wa arsalnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ini 3 tingkatan manusia. Pertama, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dia sekedar menegakkan tauhid. Ya, dia tidak menegakkan ibadah yang lain, tapi diakui kewajibannya ada. Iya, tidak wajib, tidak sunnah, atau sekali-kali.
Kata Ibnu Abbas, ini orang yang masuk neraka kemudian keluar dengan syafaat Nabi SAW. Iya. Dengan ampunan Nabi SAW, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat Nabi SAW. Kemudian wa minhum muqtasid, ini pertengahan, yang dimana dia menegakkan kewajiban dan meninggalkan larangan. Ya. Kemudian yang terakhir, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Sabiqum bil khairat maksudnya mereka ini yang selalu bersegera terdepan dalam kebaikan-kebaikan, bukan sekedar wajib saja tapi perkara sunnah pun seperti itu, meninggalkan yang makruh dan tegak dengan sunnah-sunnah. Jadi jangankan sunnah, jangankan wajib, atau jangankan sunnah, atau jangankan wajib, sunnah saja ditegakkan, ya seperti itu. Nah, ini marotibnya, tingkatan-tingkatannya. Kata Ibnu Abbas, ini yang ketiga ini disebutkan apa? Masuk surga tanpa hisab wala adab. Masuk surga tanpa hisab wala adab. Ya. Ini marotibnya. Taib. Kedua. Ats-tsaniyah, ma ma'na tahqiqihi? Ini apa makna dari mentahqiq tauhid? Itu dia tadi, kita sebutkan tadi. Bagaimana dia menyempurnakan betul tauhid itu. Ya. Melakukan amalan yang menyempurnakan dan meninggalkan amalan yang dapat menguranginya. Tidak ada sama sekali. Sunnahnya ditegakkan, wajibnya ditegakkan, makruhnya ditinggalkan, haramnya ditinggalkan. Yang dibawa dari ini itu tegak dengan kewajiban tapi tidak dengan hal yang mustahabbat seperti itu, atau kadang-kadang. Terus Ats-tsalitsah, thana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yakun minal musyrikin. Pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Ibrahim. Bikaunihi lam yakun minal musyrikin. Ini taukid. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Kedua, mudawam 'ala ta'ah. Kemudian Hanifah. Hanifah ini muqbil 'ala Allah wa mu'rid amma siwa. Ini tauhid. Bagaimana dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selainnya. Kemudian walam yakun minal musyrikin. Ini tauhid untuk sifatnya. Bahwasanya dia ini orang tidak berbuat syirik. Sebagaimana ayat sebelumnya. Apa ayat yang setelahnya? Walladzina hum la yusyrikun. Ya. Walladzina hum la yaf'aluna syirkan. Begitu. Kemudian kata beliau sana'uhu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seorang hamba dengan pujian dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan dua. Allah cinta padanya, dan kedua perintah untuk beriktidak dengannya. Itu dia. Ya, kita diberikan khabar bahwasanya Allah mencintai Ibrahim, jelas. Karena diangkat sebagai khalil. Kemudian yang kedua, faedahnya juga kita diperintah untuk mengambil petunjuk darinya, beriktidak, ya. Ini ada dalam ayat bahwasanya Ibrahim ini sebagai uswatun hasanah fi Ibrahim. Taib. Ar-rabi'ah, thana'uhu ala sadatil awliya'i bisalamatihim minasyirk. Ini ayat yang kedua. Bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap pemimpin-pemimpin aulia dengan keselamatan mereka dari kesyirikan. Ya, ini dalam ayat di surah An-Nur, di surah Al-Mu'minun. Ya. Bagaimana Allah memuji dia dengan sifat-sifatnya. Ya, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Di sebelumnya walladzina hum bi ayati yuqinun. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Iya. Kemudian setelahnya ulaika yusari'una fil khairat. Ini sifat-sifatnya. Disebutkan ulaika yusari'una fil khairat, sudah sebutkan tadi. Mereka yang bersegera pada kebaikan. Ini artinya apa? Mereka tegak dengan wajib dan sunnah-sunnahnya. Mereka menahan diri dari yang haram dan makruh-makruhnya. Ya. Kemudian disifati juga, dan ini sifat yang paling tingginya adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Naam. Al-khamisah, kaunu tarkir ruqyati wal kay min tahqiqit tauhid. Kata beliau, keberadaan dari meninggalkan ruqyah dan kay min tahqiqit tauhid. Apa maknanya ruqyah di sini? Istirqa. Iya, itu dia.
Ya. Bukan ruqyah artinya meninggalkan ruqyah sama sekali, tidak ada, meruqyah diri sendiri tidak, diruqyah sama orang lain tidak. Ya. Jadi ini ada tiga tingkatan. Ya, meruqyah diri sendiri. Ini ada masyru'. Dan ini tidak menafikan kesempurnaan tauhid. Diruqyah sama orang lain. Tanpa diminta. Ini juga tidak. Ya, karena Aisyah meruqyah Nabi SAW. Ya, kemudian yang ketiga meminta dengan ruqyah dengan meminta. Ini mengurangi apa? Kesempurnaan tauhid. Kemudian yang terakhir, mau diruqyah tapi menolak. Ini apa? Kalau ini apa? Ini menyelisih sunnah. Ya, mau diruqyah tapi dosa. Ya, pengobatan, ruqyah pengobatan. Nabi SAW ruqyah diruqyah oleh Aisyah. Ya, ini menyelisih sunnah. Taib. Kemudian kaunu tarkir ruku' wal kay sudah jelaskan ya. Itu ada beberapa pendapat. Kay, ada yang mengatakan kay maksudnya meminta kay juga, dan yang kedua mengkay diri sendiri sama sekali. Iya. Adapun mengkay orang yang mengkay itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi Allah alam, karena hadisnya datang dari Sahih Bukhari Anas, bahwasanya Anas mengkay dirinya dan Rasulullah SAW masih hidup. Artinya apa? Tidak ada tambih dari Nabi SAW. Ya kan? Dia tambih dari Nabi SAW. Berarti kay di sini sama dengan apa? Istirqa, maksudnya meminta kay. Adapun mengkay diri sendiri, kemudian apa lagi? Dikay sama orang lain, ini tidak ada masalah. Tapi sudah kita jelaskan tadi ada 4 ya permasalahan tentang kay. Perbuatannya ada, kemudian pujian orang yang meninggalkan hadis ini, kemudian tidak ada cintanya Nabi SAW terhadapnya, dan yang ketiga larangan tapi bermakna apa? Makruh. 4. Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. 4 ini terkandung pada kay, permasalahan tentang kay, dan semua dalilnya. Semua ada dalilnya. Ini kalau bagaimana antum lihat, ya? Bagaimana antum lihat? Taib. Jadi ini maknanya. Tarku kay wa ruqyah itu maksudnya istirqa, ya. Meminta talaba ruqyah wa talabal kay. Itu diperhatikan. Min tahqiq tauhid. Naam. As-sadisah kaunul jami' li tilka al-khisal huwa at-tawakkul. Kata beliau, keberadaan dari meninggalkan atau keberadaan yang mengumpulkan dari sifat ini itu adalah tawakkul. Jadi 3 ini, meninggalkan ruqyah, meminta ruqyah, meninggalkan kay dan tatayyur, ini yang dikumpulkan oleh satu sifat, yaitu apa? Tawakkul. Yaitu apa? Tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pembahasannya tentang seperti ini. Bagaimana disebutkan meninggalkan ruqyah, sedangkan Nabi SAW itu memerintahkan untuk berobat, tadawa. Ya, itu ada pembahasannya. Secara ringkas bahwasanya ruqyah masuk dalam hal seperti ini itu karena perkara yang khafi, yang tidak terlihat, yang dimana akan memudahkan hati untuk bergantung kepada hal tersebut. Ya kan? Antum lihat ruqyah, tidak terlihat, dibaca tidak terlihat, seperti itu. Dan insyaallah mungkin nanti kita bahas. Tapi ini yang perlu kita tahu, bahwasanya yang mengumpulkan 3 hal ini adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu akan datang nanti babnya juga. Apa itu tawakal? Penyandaran benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh sebab dan jangan bergantung pada sebab tersebut. Ya. Naam. Terus. As-sabi'ah umqu ilmi as-sahabati bima'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amalin. Lihat dalamnya pemahaman sahabat radhiyallahu taala anhum dengan pengetahuan mereka bahwasanya mereka yang 70.000 golongan ini, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab wal adab, itu tidak bisa dia capai itu kecuali dengan amalan. Makanya dia tanya, siapa ini? Apakah dia yang masuk
Islam duluan kemudian tidak berbuat syirik, atau dia menemani Nabi SAW. Perhatikan, ini amalan-amalan semua cuma. Ini dalamnya ilmu ya. Dalamnya ilmunya. Jadi dia melihat amalan, sesuatu yang dimana diangkat derajatnya di sisi Allah SWT itu tidak terjadi kecuali dengan amalan. Maksudnya dengan sebab amalan yang dilakukan. Sebab amalan yang dilakukan. Ini beda dengan ya apa? Orang yang diangkat derajatnya langsung oleh Allah SWT, ya, diberikan wahyu, kamu wali, ya, sampaikan sama orang kamu wali, bisa terbang, bisa apa, ya, dengan amalan. Bagaimana antum katakan dia seorang yang wali Allah SWT sedangkan dia tidak sholat? Kalau tanya kenapa tidak sholat, sudah diangkat, sudah taklifnya dari saya. Wah, ya, jelas ini bantahan untuk mereka. Bagaimana sahabat saja itu masih berpikir amalan ketika seorang diangkat derajatnya, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ats-tsaminah hirsuhum 'alal khair. Iya, semangat mereka terhadap kebaikan. Lihat. Mereka berlomba-lomba, Siapa ini? Dia ingin masuk juga dalam golongan tersebut. Ya. Ukasyah radhiyallahu taala langsung meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakan saya masuk dalam golongan tersebut. Maka Nabi SAW berdoa, kemudian diberikan wahyu dan doanya dikabulkan. Taib. At-tasi'ah fadilatu hadhihi al-ummah bil kamiyyah wal kayfiyyah. Kata beliau, keutamaan umat ini dengan kamiyah dan kaifiyah. Kamiyah itu dengan jumlahnya, sampai disebutkan dengan sawadun azim, jumlah yang sangat banyak. Ya. Ini kamiyahnya. Kemudian wal kaifiyah, ini sifatnya. Mereka la yastarqun wala yaktaun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, cuman disebutkan apakah sebatas 4 ini saja. Dari pengobatan yang lain apakah boleh tidak mengeluarkan dari 70.000 golongan ini? Ada yang mengatakan sebatas 3 ini. Ibnu Saimin mengatakan tidak. Karena penyebutan istirqa, ruqyah itu menunjukkan masuk juga yang lain. Kenapa? Karena ruqyah itu sesuatu yang ketika diobati, kalau tidak sembuh, itu tidak ada bahaya untuk orang yang diruqyah. Ada tidak? Kalau antum bacakan sesuatu kemudian tidak membahayakan, orang ini tidak sembuh misalnya, ya kan? Ruqyah ini belum memberikan asar pada saat itu, membahayakan orangnya itu tidak membahayakan. Berarti masuk juga yang lain. Bedakan dengan kiai. Kalau kiai jelas berobat dengan kiai itu, kalau dia tidak sembuh justru memberikan pedih terhadap apa? Terhadap orang yang di kiai ini. Oleh karena itu ditinggalkan bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sakitnya dia. Ya. Nah, ini dari permasalahan. Ada yang mengatakan tidak, sebatas 3 ini. Cukup 3 ini. Adapun pengobatan lain, kalau dia berobat, itu tidak keluar dari golongan ini. Ya, itu ada berapa ucapan, ya. Nah, Al-ashirah fadilatu ashabi Musa. Yang ke-10 keutamaan dari umat Musa alaihissalam. Ya, disebutkan sawadun azim. Bahkan disangka oleh Nabi SAW itu adalah umatnya. Berarti umat Nabi Musa alaihissalam itu banyak juga. Sampai-sampai Nabi SAW menyangka itu umatnya. Taib. Al-hadiyata asyarah ardul umami alaihi salatu wassalam. Iya, ditampakkannya umat terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, di dalam hadis uridat alayyal umam, dilihat kemudian ditampakkan juga Nabi bersama umatnya, para Nabi bersama umat-umatnya. Ats-tsaniyata asyarah anna kulla ummatin tuhsyar wahdaha ma'a nabiyyiha. Iya, bahwasanya setiap umat itu dibangkitkan bersama nabinya. Iya. Karena Nabi SAW melihat para nabi bersamanya ada roh 3 sampai 10 orang saja.
kemudian melihat Nabi bersama dua orang, satunya lagi tidak sama sekali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setiap umat dibangkitkan bersama nabinya. Kalau tidak, berarti akan ikhtilat, ya, menunjukkan akan ada perbedaan dari umat-umat dengan para nabinya sendiri. Seperti itu pendalilannya. Nah, الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. ya, sedikitnya dari orang yang menjawab dakwah para nabi. Iya. Ini sudah lewat. Sedikitnya orang yang menjawab dakwah para nabi. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. Kata beliau, siapa yang tidak menjawab dakwanya maka dia akan datang sendiri. Ini nabi. Ra'aitun nabiyya laisa ma'ahu ahad. Sendiri dia datang. Ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sendiri. Jadi tidak harus ditemani oleh umatnya. Sendiri. Bagi yang menjawabnya saja. Dia datang bersama siapa yang menjawabnya. Kalau tidak ada yang menjawab, datang sendiri. Nah. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. Kata beliau, buah dari ilmu ini bahwasanya tidak bolehnya orang tertipu dengan banyaknya sesuatu, pengikut. Ya. Jangan tertipu. Kebenaran tidak diukur dari banyaknya orang ikut. Tapi kata beliau, wa adamiz zuhdi fil qillah, jangan juga merasa kalau dia sedikit dia merasa ini, kenapa kita sedikit? Ya, karena kadang yang sedikit itu lebih bagus daripada yang banyak. Ya, jangan dia tertipu dengan sesuatu yang banyak, dan yang sedikit juga jangan merasa bahwasanya dia ini sepertinya salah. Tidak. Iya, kebenaran itu diukur dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari banyaknya orang ikut atau sedikitnya. Nah. السادسة عشرة الرخصة في رقية من العين والحمى. Kata beliau, rukhsah, keringanan pada ruqyah dari ain wal huma. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Bukan maksudnya ruqyah itu hanya boleh pada dua tempat. Enggak. Sudah kita lewat kemarin kan? Maknanya la ruqyata illa fi ainin wa humatin. Maknanya apa? Ya, tidak ada ruqyah yang bermanfaat, lebih menyembuhkan dan lebih utama kecuali pada dua ini. Adapun yang lain itu ada. Ya, itu ada. Jadi dikatakan rukhsah fi ruqyati minal aini wal huma, itu bukan pembatasan. Ya, bahwasanya bahkan dikatakan rukhsah fi ruqya minal ain wal huma wa ghairihima. Tapi anfa wa ashfa itu di mana? Dua ini. Penyakit ain dan penyakit ketika disengat oleh serangga. Iya. Beracun. Baik. Sedikit lagi. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله أحسن من انتهى إلى ما سمعه ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. Lihat. Qad ahsana man intaha umqu ilmi salaf, dalamnya ilmu para salaf, sahabat, tabi'in. Kata beliau, liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Apa yang didengar ini oleh Imran ibn Abdurrahman atau Husain ibn Abdurrahman? Dikatakan la ruqyata illa fi ain wa huma, kemudian dilakukan karena dia terkena apa? Sengatan serangga, kalajengking dan selainnya. Kata beliau, walakin kada wa kada, akan tetapi ada yang seperti ini. Berarti kata beliau, fa'alima anna al-hadis al-awwal la yukhalifu ats-tsani. Ya, hadis yang pertama yang mana? La ruqyata. Ya kan? Hadis yang kedua, la yastarqun. Iya. La ruqyata, ya, tidak ruqyah, mau ruqyah saja. Adapun yang kedua ini itu la yastarqun. Menafikan apa? Tidak meminta ruqyah. Tidak meminta ruqyah. Jadi tidak ada perselisihan dari dua hadis ini.
Dua hadis-hadis yang pertama yang datang dengan marfu dan mauquf sama-sama sahih, itu la ruqyata illa fi ainin wa humatin. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. Kata beliau, bu'du salafi an madhil insani bima laysa fi. Bagaimana seorang salaf menjauhkan dirinya dari pujian, ya, yang dimana tidak ada bersamanya, ya, untuk menghindari riya, ya. Bagaimana dia menjauhkan dirinya dari pujian yang memang dia tidak memiliki hal tersebut. Kalau dia suka dipuji padahal yang tidak dia miliki, itu tunggu-tunggu, antum juga akan dicela dari perbuatan yang antum tidak lakukan, ya. Jadi ini bentuk untuk supaya orang tidak riya, supaya tidak terkenal, ya, dijauhkan dari syuhrah. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. Kata beliau, ucapan Nabi SAW anta minhum itu dari tanda kenabian. Iya, karena Nabi SAW dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dari perkara gaib seperti ini, ya. Ini dari tanda kenabian, di mana langsung memberikan jawaban bahwasanya kamu dari golongan tersebut. Terakhir, enggak. العشرون فضيلة عكاشة. Keutamaan Ukasha itu apa? Iya, masuk surga tanpa hisab wala adab. Ini dari orang yang dikabarkan masuk surga, ya. Apa kita persaksikan? Persaksikan, karena Nabi SAW persaksikan juga, ya. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. Isti'mal ma'arid. Ma'arid itu penggunaan ma'arid. Disebutkan itu mentakbir dari apa yang dimaksudkan, tapi salah dipahami oleh pendengar. Jadi kita mentakbir sesuatu yang benar, ya, tapi yang dipahami oleh orang itu beda, ya kan? Begitu. Jadi katakan sabaqa biha Ukasha. Apa yang dipahami ini? Iya. Jadi maksudnya Nabi mungkin sudah tidak ada, kamu tidak masuk, ya kan? Ini maksudnya Nabi. Tapi diungkapkan dengan sabaqa biha Ukasha, dipahami lain. Iya. Dipahami oleh yang lain. Bahwasanya apa? Biasanya mungkin sudah tertutup, iya, atau apa seperti itu, tapi tanpa memberikan rasa bagaimana kepada orang. Ini namanya ma'arid. Bentuk pentakbirannya bagus, ya, sesuai yang diinginkan, tidak ada kebohongan, tapi disangka orang lain beda dari apa yang dimaksudkan, ya, supaya tidak memberikan rasa sedih kepada siapa yang mendengar. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. Kebaikan dari akhlak Nabi SAW, ya. Kebaikan dari akhlak Nabi SAW itu tanpa memberikan rasa sedih kepada orang tersebut yang meminta untuk didoakan juga. Karena tatkala Ukasha meminta didoakan, langsung kata Nabi SAW, anta minhum, ya. Kemudian tatkala orang lain juga, itu tidak mengatakan sudah kamu bukan dari itu, tidak lagi jalan, sudah apa habis waktu apa, bagaimana? Tapi dengan ungkapan yang lain, tapi dengan maksud seperti itu, sabaqa biha Ukasha, sudah. Mungkin dimaksud orang ini, oh iya, Ukasha mendahului saya, tapi saya masuk darinya. Dan selainnya, itu bentuknya apa? Ma'arid. Penolakan tapi tanpa memberikan apa? Rasa sedih kepada orang yang ditolak ini. Iya. Baik. Habis ya? Nah, ini dia kesimpulannya ya, tentang bab tahqiq man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab wala adab. Jadi ini beberapa bab ke depan masih membahas tentang tauhid. Nanti ke depannya ini bab tentang dakwah ya, atau khauf minasyirik. Ini bagian dari tauhid juga. Setelah itu dakwah pada tauhid dan makna tauhid la ilaha illallah. Baik.
Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.